Triknya matahari seolah membakar aspal jalanan. Seorang pemuda gembel bernama Sugeng berjalan tanpa arah. Ia memang tinggal di jalanan. Dari kejauhan, Sugeng melihat sebuah mobil merah berhenti, sepertinya mogok. Kap mesinnya terbuka dan seorang wanita cantik tampak panik mencoba menelepon cari bantuan. Sugeng menatap penuh perhitungan. Sugeng tergerak untuk menolong, tetapi ia tahu niatannya bisa disalah-artikan. Jika ia mengulurkan tangan, apakah dunia akan melihat ketulusannya atau justru mencurigainya? Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di channel ini. Channel yang cocok untuk menemani aktivitas kalian. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah yang menyentuh hati, menginspirasi, dan kadang membuat kita meneteskan air mata. Jadi, duduk yang nyaman, buka hati, dan mari kita mulai kisahnya. Dan jangan lupa kalau kamu suka cerita ini, tekan tombol like, tulis pendapat, dan dari mana asal kalian di kolom komentar dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Siang itu, jalanan kota kecil terasa sepi di bawah terik matahari. Aspal berkilau panas, orang-orang memilih berteduh, hanya menyisakan udara pengap dan angin berdebu. Di salah satu sudut jalan, Sugeng, seorang pemuda lusuh, berjalan pelan dengan tubuh kurus dan pakaian kumal. Sejak pagi ia belum makan, tapi rasa lapar sudah terlalu biasa baginya. Sugeng bukan terlahir sebagai gelandangan. Hidup yang keras menyeretnya ke jalanan, membuat orang-orang memandangnya rendah. Meski begitu, ia tetap berusaha menjaga hatinya agar tidak ikut rusak. Ketika hampir menyerah mencari tempat berteduh, ia mendengar suara mobil yang mogok. Tak jauh dari situ, sebuah mobil mewah berhenti dengan kap terbuka. Seorang wanita tampak cemas mencoba menyalakan mesin yang tak kunjung hidup. Sugeng ingin menolong, tapi ia tahu penampilannya bisa menimbulkan salah paham. Benar saja, saat ia mendekat, wanita itu langsung panik dan bersuara keras seolah mengusirnya. Beberapa pengendara motor yang melintas ikut berbisik-bisik, menuduh Sugeng hendak berbuat jahat. Sugeng terdiam. Lalu dengan suara serak ia berkata pelan, hanya ingin membantu. Ragu-ragu, wanita yang ternyata bernama Ratna akhirnya mengizinkan. Sugeng membuka kap mesin dan mulai memeriksa. Tangannya cekatan, gerakannya meyakinkan. Keringat bercucuran di wajahnya. Tapi ia tetap bekerja hingga mesin mobil kembali menyala. Ratna terkejut sekaligus lega. Sugeng hanya tersenyum tipis dan berkata ia senang bisa menolong. Lalu berjalan menjauh tanpa meminta imbalan. Namun langkahnya terhenti ketika Ratna memanggilnya. Ia menghampiri dan menawarkan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Sugeng menolak dengan tegas, mengatakan ia ikhlas membantu. Ratna terdiam, tak menyangka pria lusuh itu justru memiliki ketulusan yang jarang ia temui. Akhirnya mereka saling memperkenalkan diri. Ratna masih merasa aneh. Hatinya bergejolak karena sikap Sugeng yang berbeda dari dugaan awalnya. Sementara Sugeng, meski berjalan kembali dengan tubuh letih, merasakan sesuatu yang hangat tertinggal dalam hatinya. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya, seakan ada sesuatu yang baru saja dimulai. Beberapa hari setelah pertemuan di jalan itu, Ratna tak bisa melupakan Sugeng. Wajah lusuh pria itu terus muncul di benaknya, terutama saat ia mengingat bagaimana Sugeng bersimbah keringat memperbaiki mobilnya tanpa pamrih. Bahkan, ia sempat memimpikan sosok itu. Rasa ingin tahunya makin besar. Ratna mulai mencari alasan melewati jalan yang sama, berharap bisa bertemu. Namun seringkali ia pulang dengan kecewa karena jalan itu sepi. Sampai akhirnya, suatu siang ia benar-benar melihat Sugeng duduk di pinggir jalan dengan botol air bekas di tangannya. Hatinya berdebar. Ratna ragu berhenti, khawatir menjadi perhatian orang. Tapi perasaan itu terlalu kuat. Ia menepikan mobil dan memanggil pelan. Sugeng terkejut melihatnya, lalu berdiri sopan. Ratna mengajaknya duduk di bawah pohon. Mereka berbincang singkat. Ratna bertanya kenapa Sugeng menolongnya waktu itu. Jawaban Sugeng sederhana, "Karena saya bisa. Saya tidak ingin diam kalau melihat orang kesusahan." Kalimat itu menancap dalam hati Ratna. Sejak hari itu, Ratna mulai sering menghampirinya.
Awalnya hanya sekadar bicara atau memberi makanan, lama-lama obrolan mereka semakin dalam. Hingga suatu sore Ratna memberanikan diri menanyakan masa lalu Sugeng. Pria itu akhirnya bercerita. Dulu ia punya rumah, kuliah, bahkan keluarga. Namun semuanya hilang setelah pamannya menipu dan menguasai harta warisan. Sejak itu hidupnya terjerumus ke jalanan. Ratna terdiam mendengar kisah itu. Ia melihat kesedihan di balik tatapan Sugeng, tapi juga keteguhan yang luar biasa. "Kenapa kamu masih bisa tersenyum?" tanyanya lirih. Sugeng hanya menjawab, "Kalau saya memilih benci, apa yang berubah? Hidup sudah berat. Kalau hati ikut rusak, saya benar-benar hancur." Jawaban itu mengguncang Ratna. Ia merasa malu. Selama ini ia sering meratapi hidup sebagai janda kaya, padahal ia masih punya segalanya. Sedangkan pria di depannya, yang tak punya apa-apa, tetap bisa tersenyum. Hari demi hari, kedekatan mereka makin sering diperbincangkan orang. Bisik-bisik muncul, sebagian meremehkan, bahkan menuduh Sugeng berniat buruk. Sugeng merasa rendah diri, namun Ratna selalu menegaskan bahwa ia percaya. Suatu kali ketika ada orang yang berteriak sinis, Ratna berdiri tegas membela Sugeng. Dia bukan penjahat, dia orang baik. Sugeng terdiam. Hatinya hangat sekaligus gamang. Ia tahu perasaan Ratna berbeda dari sebelumnya, tapi ia juga sadar siapa dirinya di mata orang lain. Dengan suara pelan, ia hanya berkata, "Tapi Ratna, mereka tidak sepenuhnya salah. Saya memang gembel." Orang-orang selalu menilai seseorang dari penampilannya, dan penampilan saya. "Yah, memang begini adanya," bisik Sugeng pelan sambil menunduk. Ratna menatapnya dengan penuh perhatian, seakan ingin menembus semua keraguan yang ada di hatinya. "Sugeng, jangan sekali-kali meremehkan dirimu sendiri. Aku mengenalmu lebih dari sekadar wajah atau pakaian yang kau kenakan. Hatimu jauh lebih berharga daripada ocehan orang-orang yang suka menghina itu," ucapnya dengan lembut namun tegas. Kata-kata itu memberi sedikit ketenangan pada hati Sugeng. Namun, kegelisahan yang selama ini mengganggu dirinya tetap mengintai. Sulit untuk hilang begitu saja. Hari-hari berikutnya, bisik-bisik mulai terdengar semakin keras. Ratna beberapa kali mendengar gosip dari tetangga, teman lama, bahkan sanak saudara jauh. Apa Ratna sudah gila? Janda kaya dan cantik malah dekat dengan gelandangan, desis mereka. Ucapan-ucapan itu menimbulkan kekhawatiran akan nama baik keluarga yang bisa ternodai. Sore itu, saat Ratna baru pulang dari urusan luar rumah, adiknya, Sinta, datang berkunjung dengan wajah yang jelas menunjukkan kekesalan. "Kak Ratna, aku harus bicara. Apa benar apa yang aku dengar? Kakak dekat dengan seorang gelandangan." Ratna menatap adiknya, terdiam sejenak. Ia sudah menduga percakapan ini akan datang. Dengan tenang, ia meletakkan tas di meja dan menatap Sinta. "Kalau yang kamu maksud Sugeng, ya, aku memang dekat dengannya. Dia orang yang baik, Shin." Sinta menghembuskan napas panjang, terdengar kesal. "Orang baik? Kak, jangan terlalu percaya begitu saja. Bisa saja dia hanya berpura-pura. Semua orang membicarakan ini. Nama keluarga kita bisa rusak kalau kakak terus melakukan hal ini." Ratna menarik napas panjang, menenangkan diri. "Aku tidak peduli apa kata orang lain. Aku tahu siapa Sugeng sebenarnya." Hatinya tulus, bukan sekadar penampilannya yang tampak dari luar. Sinta memandang kakaknya dengan tatapan campur aduk antara tidak percaya dan frustrasi. "Kak Ratna, kakak bisa mendapatkan pria terhormat, kaya, bahkan pejabat yang menginginkan kakak. Mengapa harus memilih seorang gelandangan?" Ratna menundukkan wajah sebentar, lalu mengangkatnya dan menjawab dengan lembut tapi mantap. "Karena hanya dia yang membuatku merasa hidup lagi." Jawaban itu membuat Sinta terdiam. Tidak ada kata yang bisa membantahnya, meski ia jelas-jelas tidak setuju. Dengan langkah berat, ia pergi meninggalkan Ratna, meninggalkan keheningan yang membuat hati Ratna campur aduk. Malam itu, Ratna duduk sendirian di kamar, menatap cahaya lampu yang redup. Hatinya dipenuhi perasaan yang beragam.
Ia sadar hubungan dengan Sugeng tidak akan mudah. Dunia luar tak akan berhenti menilai atau menghakimi. Namun hatinya tidak bisa berbohong. Di sisi Sugeng, ia merasakan kebahagiaan yang tulus, sesuatu yang selama ini ia rindukan. Di tempat lain, Sugeng pun merasakan dilema yang dalam. Setelah kejadian di taman, rasa tidak pantas masih menghantuinya. Ia takut Ratna akan terseret masalah karena kehadirannya. Malam itu, saat berbaring di emperan toko, ia berbisik pada malam yang sunyi. Tuhan, jika aku bukan yang terbaik untuknya, jauhkan aku dari perasaan ini. Namun jika ia ditakdirkan untukku, berilah aku kekuatan untuk menjaganya dan membuatnya bahagia. Bintang-bintang di langit seakan menyimak doa itu, berkelip lembut seakan memberi harapan. Sejak saat itu, hubungan mereka memasuki babak baru. Tidak lagi sekadar senyum di bawah matahari atau senja yang indah, tapi juga perjuangan menghadapi pandangan miring, cemoohan, dan penolakan dari orang-orang di sekitar mereka. Hari-hari setelah itu menjadi titik balik bagi Sugeng. Malam-malam ia habiskan di bawah jembatan tempat biasa berteduh. Angin malam menusuk tulang, tetapi pikirannya lebih dingin daripada udara. Kata-kata Ratna yang membelanya masih terngiang di telinganya. Perpaduan antara rasa syukur dan sakit hati membuatnya sadar, ia tidak bisa selamanya hidup seperti ini. Jika benar ia ingin berdiri di sisi Ratna, jika benar ia ingin menjaga wanita itu, ia harus membuktikan diri. Tidak hanya sekadar berkata bahwa dirinya baik, tetapi menunjukkan bahwa ia memiliki harga diri dan kemampuan untuk bekerja keras serta menafkahi walaupun sederhana. Malam itu, dengan tekad bulat, Sugeng memutuskan untuk berubah. Keesokan harinya, ia mulai berkeliling mencari pekerjaan. Penampilannya yang lusuh menjadi hambatan, dan ia sering ditolak sebelum sempat bicara panjang. "Maaf, Mas, kami tidak membutuhkan orang. Kalau mau, paling kerja kasar saja," kata beberapa orang. Cemoohan itu menusuk hati, tetapi ia menahan diri. Ia tahu jalan ini tidak mudah, dan kesabaran adalah kunci. Hingga akhirnya, ia bertemu Pak Hadi, pemilik warung sembako pinggir jalan yang ramah. "Kamu cari kerja, Nak?" tanya Pak Hadi. Sugeng mengangguk. "Iya, Pak, apa saja, asal halal. Saya kuat kerja keras, tidak takut capek." Pak Hadi menatapnya, menimbang, lalu tersenyum. "Kalau mau, bantu saya angkat-angkat barang di sini. Gajinya sedikit, tapi kalau sungguh-sungguh nanti saya tambah." Mata Sugeng berbinar. "Saya mau, Pak. Terima kasih banyak." Hari itu, ia resmi menjadi pekerja serabutan di warung Pak Hadi. Ia mengangkat karung beras, mengatur stok, membersihkan warung, bahkan mengantar pesanan ke rumah pelanggan. Tubuhnya letih, keringat bercucuran, tetapi hatinya penuh semangat. Untuk pertama kalinya setelah lama hidup di jalanan, ia merasa punya arah. Sementara itu, Ratna mengamati perubahan Sugeng dengan perasaan campur aduk. Suatu sore, ia datang ke warung Pak Hadi untuk memastikan kabar yang ia dengar benar. Benar saja, ia melihat Sugeng tengah mengangkat karung beras dengan wajah basah oleh peluh. Sugeng terkejut melihat Ratna datang, meletakkan barang, dan mendekat dengan canggung. "Ratna, kenapa kamu kesini?" tanyanya pelan. Ratna tersenyum, mata berkaca-kaca. "Aku dengar kamu kerja di sini. Aku tidak salah dengarkan." Sugeng menunduk malu. "Iya, maaf kalau kau harus lihat aku begini. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa bekerja, bukan hanya duduk di pinggir jalan." Ratna menatapnya dalam-dalam, suaranya bergetar. "Sugeng, aku tak pernah menuntutmu jadi kaya. Aku hanya ingin kau tetap menjadi dirimu sendiri. Tapi aku bangga, sangat bangga." Air matanya jatuh, membuat Sugeng terenyuh, mengusap peluh di wajahnya, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih. Itu saja sudah cukup untuk membuatku kuat menjalani semuanya." Ikatan mereka semakin erat. Sugeng kini memiliki tujuan yang jelas. Sementara Ratna semakin yakin bahwa hati pria yang dianggap rendah oleh banyak orang sesungguhnya mulia dan tulus. "Aku harus terbiasa sendiri, Ratna. Aku tidak ingin membebanimu," ucap Sugeng lirih.
Namun Ratna tahu, setiap kali Sugeng menolak bantuan atau perhatian darinya, justru hatinya semakin kagum pada pria itu. Perjuangan mereka tidak selalu mudah. Selalu ada orang-orang yang mencoba menjatuhkan Sugeng. Beberapa pelanggan warung sering mencibir saat melihatnya bekerja. Wah, sekarang warung ini pakai gembel jadi karyawannya? Hati-hati, Pak Hadi. Bisa-bisa barang di sini dibawa kabur. Pak Hadi sempat terdiam mendengar omongan itu. Tapi suatu malam ia menatap Sugeng dengan serius. Sugeng, kamu tahu sendiri kan? Orang-orang memang suka menggosip. Jangan sampai tersinggung. Sugeng menunduk. Hatinya perih. Tapi ia menjawab tenang. Tidak apa-apa, Pak. Selama Bapak percaya padaku, aku akan terus bekerja jujur. Aku sudah biasa dihina. Pak Hadi menepuk bahunya dengan bangga. Justru karena itu aku percaya padamu. Biarlah orang ngomong apa. Yang penting kamu bekerja dengan baik. Ucapan itu memberi Sugeng kekuatan untuk bertahan. Di sisi lain, keluarga Ratna semakin gelisah. Sinta, adiknya, yang sebelumnya sudah memperingatkan beberapa kali, kini datang dengan nada lebih keras, bahkan mencari Sugeng di warung. Jadi benar ya, Kak Ratna pacaran sama kamu? Seorang gembel yang cuma jadi kuli angkut barang. Katanya dengan sinis di depan pelanggan lain. Sugeng menunduk. Wajahnya memerah menahan malu. Ratna datang dan segera menegur adiknya. Kamu tidak berhak merendahkannya di depan umum. Sinta terkejut, lalu menghembuskan napas kesal. Kakak sudah buta. Apa kakak tidak sadar semua orang menertawakan? Cinta kakak akan jadi aib keluarga. Ratna menatapnya tajam, matanya berkaca-kaca. Kalau ini aib, biarlah aku menanggungnya. Aku lebih memilih hidup dengan seseorang yang tulus daripada hidup mewah tapi penuh kepalsuan. Sugeng gemetar mendengar keberanian Ratna. Dalam hatinya, ia berjanji akan semakin kuat. Malam itu, ia kembali berdoa di bawah langit berbintang. Tubuhnya lelah, tangan penuh kapalan, tapi hatinya semakin teguh. Tuhan, beri aku kekuatan untuk terus bekerja keras. Aku ingin melindungi Ratna, bukan membebani. Aku ingin berdiri di sampingnya, bukan di belakangnya. Perjuangan Sugeng baru dimulai, dan badai besar belum tampak di depan. Hari itu, matahari bersinar terik. Udara panas membuat jalanan berdebu dan terasa menyengat kulit. Sugeng baru saja menyelesaikan pekerjaannya di pasar induk. Tubuhnya penuh keringat, napas terengah-engah. Ia hendak kembali ke warung Pak Hadi untuk membantu membereskan barang. Ketika tiba-tiba seorang pria parubaya dengan jas lusuh menghadangnya. Matanya menyipit meneliti Sugeng. Ya ampun, ini benar kamu, Sugeng? Teriak pria itu. Sugeng menegang, dadanya berdegup kencang. Ia mengenal suara itu. Pak Jatmiko, saudara ayahnya. Lelaki yang dulu ikut merampas harta keluarganya hingga Sugeng terdampar di jalanan. Hah? Jadi kamu masih hidup? Kupikir kamu sudah mati kelaparan. Tawa Jatmiko tajam, menusuk dada Sugeng. Orang-orang sekitar mulai menoleh. Penasaran. Sugeng menunduk, menahan amarah yang menggelegak. Saat itu, Ratna datang ke warung membawa makanan untuk Sugeng. Ia terkejut melihat Sugeng tengah beradu pandang dengan pria itu. Wajah Sugeng pucat, menahan beban berat yang jelas terasa. Ini siapa, Sugeng? Tanya Ratna hati-hati. Jatmiko menoleh padanya dengan tatapan meremehkan. Oh, jadi ini perempuan yang kamu dekati. Kamu tidak tahu ya, Enduk, laki-laki yang kamu banggakan ini dulunya orang kaya, tapi sekarang jatuh miskin. Dan lihatlah, dia cuma gembel yang berlagak suci. Ratna menatap Sugeng bingung. Sugeng, apa maksud semua ini? Sugeng menggertakkan gigi, wajahnya memerah. Cukup, Pak De, jangan bawa-bawa masa lalu di depan orang lain. Namun Jatmiko terus, suaranya lantang agar semua orang mendengar. Ayahmu meninggal karena stres. Hartamu hilang karena ditipu keluarga sendiri. Dan kamu bukannya bangkit malah hidup jadi pengemis di jalan. Dasar memalukan. Kata-kata itu bagai cambuk, menusuk hati Sugeng. Ia menahan napas, menunduk,
Sementara orang-orang mulai berbisik. Bisikan itu juga menusuk telinga Ratna. Namun yang membuatnya sakit bukan hinaan pada Sugeng, melainkan kenyataan pahit masa lalunya yang selama ini tersembunyi. Malam itu, Ratna mendatangi Sugeng yang duduk termenung di belakang warung. Tubuhnya gemetar menahan emosi. Matanya kosong menatap jalanan gelap. "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" tanya Ratna lirih. Suaranya bergetar. Sugeng terdiam lama, akhirnya berkata, "Karena aku malu, Ratna. Aku pernah punya rumah besar, keluarga utuh, masa depan cerah. Tapi semua hancur karena orang-orang yang seharusnya melindungi malah menghancurkan hidupku. Aku diusir, ditipu, ditinggalkan. Aku tidak punya siapa-siapa sampai akhirnya hidup di jalan." Ratna menahan tangis, duduk di sampingnya. "Tapi kenapa kamu sembunyikan dariku? Aku tidak peduli masa lalumu. Aku hanya ingin tahu isi hatimu." Sugeng menunduk, suaranya pelan. "Takut." Ratna berpaling. "Takut kamu melihatku sebagai orang gagal. Aku tidak ingin kamu merasa kasihan. Aku ingin kamu melihatku sebagai pria yang berdiri di hadapanmu dengan harga diri, meski tak punya apa-apa." Air mata Ratna jatuh. Ia menggenggam tangan Sugeng erat. "Aku tidak butuh kekayaan masa lalu. Aku hanya butuh ketulusanmu. Tapi kamu harus percaya, Sugeng, aku ingin menjadi bagian dari semua ceritamu." Sugeng menatap Ratna, wajahnya lelah, tapi ada secercah lega di matanya. Beban yang selama ini ia pikul sedikit terangkat. Namun masalah belum berhenti. Kabar masa lalunya menyebar cepat, membuat orang-orang semakin berani merendahkannya. Di pasar, pedagang berbisik, mempertanyakan apakah pantas seorang janda kaya dekat dengannya. Sugeng berusaha tegar, tapi hatinya berkecamuk. Pak Hadi menenangkan. "Sugeng, orang-orang memang kejam. Jangan dengarkan mereka. Teruslah bekerja. Suatu saat mereka akan tahu siapa dirimu sebenarnya." Sugeng mengangguk, meski hatinya masih perih. Beberapa hari kemudian, Sinta datang lagi dengan amarah lebih besar, menatap Sugeng dingin. "Jadi benar kamu anak orang kaya yang gagal. Itu membuktikan kamu tidak pantas untuk kakak Ratna. Kalau keluargamu sendiri bisa menghancurkanmu, bagaimana bisa melindungi dia?" Ratna mencoba membela, tapi Sugeng menahan tangannya. "Kamu benar, Sinta. Aku memang gagal, terbuang, dan terluka. Tapi dari itu aku belajar arti ketulusan dan perjuangan. Aku mungkin belum pantas, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga agar suatu hari bisa berdiri di samping Ratna." Sinta hanya mendengus sinis dan pergi. Kata-katanya tetap menusuk hati Sugeng. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Luka lama terbuka kembali. Rasa sakit muncul. Tapi di balik keputusasaan itu, ada api kecil yang menyala dalam dirinya. Ia harus menghadapi semuanya, meski pahit. Sugeng menatap langit malam dan berbisik, "Aku akan buktikan. Aku bukan Sugeng yang dulu. Aku akan membuktikan pada semua orang, terutama Ratna, bahwa aku bisa berdiri tegak meski dengan luka ini." Babak baru pun dimulai. Luka lama yang terbuka menjadi jalan menuju pertempuran terbesar dalam hidupnya. Badai yang lebih besar menanti, mengguncang cinta dan masa depan yang tengah ia bangun. Suasana hari itu cerah tanpa awan, jalanan ramai kendaraan, tapi hati Sugeng dipenuhi kegelisahan. Semua mata seakan menatapnya sinis sejak kabar masa lalunya tersebar. Ia tetap berusaha tegar, bekerja lebih giat, membantu siapa saja tanpa pamrih, sambil takut Ratna akan menyerah pada tekanan keluarga. Hari itu, Ratna mengajak Sugeng ke kafe untuk bertemu rekan bisnis keluarga, Surya. Sugeng sempat menolak, merasa tidak pantas hadir di tengah orang-orang berpenampilan mewah, tapi Ratna meyakinkannya. "Aku ingin kamu di sisiku, Sugeng. Aku percaya kejujuranmu." Di kafe, Surya menyodorkan map tebal berisi kontrak. Ratna mencoba membaca, tapi bahasa hukum dan angka membingungkan. Sugeng, yang terbiasa membaca catatan pedagang dan lembaran pinjaman, mengamati dengan seksama. "Bu Ratna, boleh saya lihat sebentar?" Ratna menyerahkan dokumen. Sugeng meneliti tiap kalimat dengan cermat.
Jantungnya berdegup kencang ketika menemukan bagian yang mencurigakan. Ini tidak benar, ucapnya pelan tapi tegas. Sebagian besar aset akan berpindah ke pihak Pak Surya jika ada keterlambatan pembayaran. Nilainya tidak seimbang. Ini jebakan. Surya terkejut. Hei, siapa kamu berani-beraninya menuduh? Kamu cuma gembel. Orang-orang di kafe mulai menoleh. Suasana tegang. Sugeng tidak mundur. Aku memang gembel, tapi aku tahu mana yang jujur dan mana yang menipu. Kata manis bisa menipu, tapi angka tidak bisa bohong. Kontrak ini jelas-jelas jebakan. Ratna menatap Surya, campuran kaget dan khawatir. Apa yang dikatakan Sugeng memang benar. Surya mencoba menenangkan dirinya, tapi wajahnya memerah karena malu dan marah. Ratna, jangan percaya kata-kata orang jalanan itu. Dia tidak tahu apa-apa. Kalau kamu menolak kerjasama ini, usaha kamu akan sulit berkembang. Kamu butuh mitra seperti saya, ujarnya dengan nada tegas. Ratna menatap mata Surya dengan tajam. Bukan aku yang butuh mitra seperti kamu Surya, tapi kamu yang perlu menipu orang demi keuntungan diri sendiri. Kontrak ini aku batalkan sekarang juga. Wajah Surya berubah gelap. Ia berdiri dengan kasar, menatap Sugeng penuh kebencian. Kamu gembel sok tahu. Aku tidak akan diam. Kamu akan menyesal ikut campur, teriaknya sebelum pergi dengan langkah keras. Ratna menatap Sugeng, lega tapi juga kagum. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah terjebak. Sugeng, aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Sugeng hanya tersenyum tipis. Aku tidak perlu balasan, Bu Ratna. Yang penting kamu tidak dirugikan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Namun, masalah baru muncul. Surya tidak tinggal diam. Ia menyebarkan kabar buruk tentang Sugeng, menuduhnya menipu agar mendekati Ratna demi harta. Kabar itu cepat menyebar, bahkan diperkuat oleh keluarga Ratna. Sinta, adik Ratna, semakin terang-terangan menentang. Kak, apakah kamu tidak sadar? Laki-laki itu berbahaya. Sudah ada yang menuduh dia penipu. Kalau terus bersamanya, nama baik keluarga kita akan hancur. Ratna menahan amarah. Sinta, jangan sembarangan bicara. Sugeng bukan seperti yang kamu kira. Sinta menggeleng keras. Kak, tolong jangan buta karena kasihan. Dia pintar memainkan kata-kata. Tapi apakah pantas janda terhormat seperti kakak dekat gembel jalanan? Orang-orang sudah mulai menggunjing. Aku hanya ingin melindungi kakak. Ratna terdiam. Ia tahu adiknya peduli, tapi kata-katanya menusuk hati. Malam itu, Ratna menemui Sugeng di warung Pak Hadi. Wajahnya murung. Sugeng, semua orang menentang kita. Mereka bilang kamu hanya ingin memanfaatkan aku. Aku tahu itu tidak benar, tapi aku lelah mendengar semua omongan itu. Sugeng menunduk, dadanya sesak. Aku mengerti, Ratna. Aku hanya gembel, tidak pantas bersanding denganmu. Tapi percayalah, aku tulus. Aku mencintaimu bukan karena harta atau nama. Aku hanya ingin hidup sederhana bersamamu. Air mata Ratna jatuh. Aku percaya padamu, Sugeng. Tapi aku takut. Takut mereka memisahkan kita. Sugeng menggenggam tangan Ratna erat. Biarkan mereka berkata apa saja. Aku akan buktikan, Ratna. Cinta kita lebih kuat dari hinaan. Lebih tinggi dari pandangan orang. Tapi mungkin aku harus pergi sementara. Aku ingin bekerja lebih keras agar mereka tahu aku bukan sekadar pengangguran jalanan. Ratna terperanjat. Pergi? Maksudmu meninggalkanku? Sugeng menghela napas. Bukan meninggalkan, hanya berjuang. Aku harus membuktikan diriku. Jika tetap di sisimu tanpa perubahan, mereka tidak akan berhenti merendahkan. Izinkan aku pergi sebentar, agar aku kembali dengan harga diri. Ratna menangis diam-diam, tapi akhirnya mengangguk. Kalau itu yang kamu yakini, aku akan menunggumu. Malam itu, Sugeng berjalan sendirian di jalanan sepi. Langkahnya berat, matanya berkaca-kaca.
Ia tahu keputusan itu menyakitkan, tapi tidak ada pilihan lain. Untuk pertama kalinya, ia merasakan cinta yang nyata, dan justru karena itu ia rela menderita demi menjaga cinta itu tetap hidup. Namun di sudut kota, Surya merencanakan langkah baru. Ia tidak terima dikalahkan gembel seperti Sugeng, dan bersumpah akan menghancurkannya. Keluarga Ratna juga semakin menekan, membuat Ratna berada di tengah badai. Cintanya diuji dengan berat, sementara Sugeng menghadapi ujian terbesar, hinaan, fitnah, dan bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal kasta. Suatu siang, matahari menyengat, jalanan berdebu. Namun bagi Sugeng, panas itu bukan penghalang. Ia berjalan dengan tekad, mencari pekerjaan apapun yang halal dan dapat menegakkan martabatnya. Sejak berpamitan pada Ratna malam sebelumnya, hatinya penuh tekad sekaligus perih. Ia meninggalkan warung hanya dengan tas lusuh berisi pakaian seadanya, berjanji tidak akan kembali sebelum berhasil mengangkat hidupnya. Hari-hari awal penuh tantangan. Banyak tempat menolaknya. Di bengkel, mandor menatap dari ujung kaki ke kepala lalu menolak. "Kamu tidak punya pengalaman. Bajumu saja lusuh. Nanti pelanggan lari," kata mandor dingin. Di pasar, pedagang buah sempat membiarkannya membantu mengangkat peti. Tapi setelah tahu Sugeng tidur dimpran, ia mencibir. Sugeng menarik napas panjang, menelan hinaan dengan sabar. "Aku harus kuat," bisiknya. Suatu siang, keberuntungan datang. Pak Suradi, pemilik bengkel motor, melihat Sugeng membantu seorang ibu menyeberangkan motor mogok. Sugeng menolak bayaran. Pak Suradi menghampiri. "Nak, kamu bongkar mesin motor dengan cepat. Belajar dari mana?" Sugeng jujur. "Saya sering melihat orang bengkel. Kadang kalau ada motor mogok, saya bantu sebisanya. Saya tidak sekolah tinggi, tapi mau belajar sungguh-sungguh, Pak." Pak Suradi tersenyum. "Kalau begitu, mulai besok kamu kerja di bengkelku. Gajinya tidak besar, tapi cukup buat makan dan tempat tinggal seadanya." Mata Sugeng berbinar. "Terima kasih, Pak. Saya janji tidak akan mengecewakan." Hari-hari berikutnya, Sugeng bekerja keras. Ia datang paling pagi, membersihkan bengkel, alat, bahkan makan seadanya demi menabung. Ia cepat belajar, tangan cekatan membongkar dan merakit mesin. Banyak pelanggan kagum. "Itu anak jalanan sekarang kerja di bengkel? Hebat tangannya," kata seorang sopir ojek online. Sedikit demi sedikit, reputasinya berubah. Orang-orang mulai melihatnya sebagai pemuda pekerja keras, bukan sekadar gembel. Perjalanan itu tidak mulus. Beberapa rekan meremehkannya. "Jangan sok pintar, Sugeng. Kamu bekas pengemis. Jangan kira bisa sejajar sama kita," kata mereka. Sugeng tidak membalas, hanya tersenyum. Dalam hati ia berkata, "Biarlah hasil yang bicara, bukan kata-kata." Sementara itu, Ratna menjalani hari penuh dilema. Sejak Sugeng pergi, rumah terasa hampa. Ia fokus bekerja, tapi pikirannya selalu melayang pada Sugeng. Ia sering duduk di teras, berharap Sugeng muncul dengan senyum khasnya. Namun kabar miring terus datang. Surya menyebar fitnah, mengatakan Sugeng kabur setelah ketahuan menipu. Beberapa kerabat Ratna percaya. "Kak Ratna, harusnya bersyukur Sugeng pergi. Itu tandanya dia tidak serius," ujar Sinta. Ratna menahan tangis. "Kamu tidak tahu apa-apa, Sinta. Sugeng tidak meninggalkanku. Dia berjuang." Kata-kata itu tidak menghapus kesepian di hatinya. Di bengkel, Sugeng semakin berkembang. Ia dipercaya menangani motor pelanggan sendiri. Bahkan ada yang khusus mencarinya. Mas Sugeng orangnya telaten. Kalau dikerjain sama dia, motor jadi enak jalannya, kata seorang sopir ojek. Pak Suradi bangga. "Nak Sugeng, kamu istimewa. Terus seperti ini, suatu saat bisa punya bengkel sendiri." Sugeng terdiam, tak pernah membayangkan sejauh itu. Namun dalam hatinya terbersit tekad. Jika berhasil, ia akan kembali menemui Ratna, bukan lagi sebagai gembel, tapi sebagai pria yang pantas mendampinginya. Malam itu,
Sugeng duduk di pojok kamar kos kecil dari Pak Suradi. Lampu redup, udara pengap. Ia membuka buku catatan lusuh, menulis dengan pensil tumpul, menuliskan nama Ratna dan menggambar matahari kecil di sampingnya. Baginya, Ratna adalah cahaya yang membuat hidupnya berarti. Aku akan kembali, Ratna. Aku akan menjemputmu dengan kebanggaan. Tunggu aku, bisiknya. Air mata jatuh di atas kertas.